Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Laras Hasanah, tempat di mana setiap kata lahir dari hati untuk menenangkan hati. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar terbaikmu agar semakin banyak hati yang menemukan ketenangan lewat kata dan makna. Ada masa di mana kamu begitu pandai tersenyum, padahal di dalam hati kamu hanya ingin menangis. Kamu berkata, "Aku baik-baik saja," padahal di dalam dada kamu menahan sesuatu yang sudah terlalu lama sakit. Kamu menenangkan semua orang, padahal kamu sendiri butuh ditenangkan. Kamu menampakkan diri kuat, padahal hatimu hampir runtuh. Sampai akhirnya kamu lupa kapan terakhir kali kamu benar-benar jujur pada dirimu sendiri. Sahabat, Allah tidak pernah memintamu untuk selalu kuat. Dia hanya ingin kamu jujur. Jujur bahwa kamu lelah. Jujur bahwa kamu tidak sanggup menanggung semuanya sendirian. Dan jujur bahwa kamu butuh Dia. Berhenti berpura-pura kuat bukan berarti kamu menyerah, tapi itu tanda bahwa kamu mulai mengenal batasmu dan mulai menyadari siapa yang seharusnya menjadi sandaranmu. Kita sering salah paham dengan makna kekuatan. Kita mengira kuat itu berarti tidak menangis, padahal kadang justru air mata adalah bentuk kekuatan paling tulus. Karena di balik tangisan, ada keberanian untuk mengakui kelemahan. Allah tidak ingin kamu memaksakan diri menjadi manusia sempurna. Dia hanya ingin kamu datang kepadanya apa adanya, dengan hati yang retak, dengan iman yang kadang rapuh, dan dengan luka yang belum sembuh. Berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam. Katakan pada dirimu, "Tidak apa-apa kalau aku lelah. Tidak apa-apa kalau aku tidak selalu kuat." Kamu tidak diciptakan untuk menanggung semuanya sendirian. Allah tidak membebani satu jiwa pun di luar kemampuannya. Dan mungkin sekarang lelahmu adalah cara Allah memintamu kembali padanya. Kamu tidak harus terus tersenyum setiap hari. Tidak harus terus terlihat baik-baik saja. Tidak harus selalu menyenangkan semua orang. Kadang kamu hanya perlu diam dan menatap langit, menghela napas, dan berbisik dalam hati, "Ya Allah, aku sudah lelah berpura-pura kuat." Dan di sanalah awal dari segalanya, awal dari penyembuhan, awal dari kejujuran yang akan membawamu pulang pada ketenangan. Allah tidak menuntutmu untuk selalu tampak tegar di mata manusia, tapi Dia sangat rindu melihatmu jujur di hadapannya. Maka, saat kamu tidak lagi pura-pura kuat, saat kamu mengakui kelemahanmu, disitulah Allah menurunkan kekuatan yang sebenarnya. Kekuatan yang tidak membuatmu sombong, tapi membuatmu tunduk. Kekuatan yang tidak membuatmu tinggi, tapi membuatmu dekat. Dekat dengan Allah, dekat dengan dirimu sendiri. Sahabat hati, mungkin selama ini kamu terlalu sibuk menjadi kuat untuk orang lain, hingga lupa menjadi jujur untuk dirimu sendiri. Kamu takut terlihat lemah, padahal di mata Allah, kelemahan itu indah. Karena dari situlah tumbuh doa yang paling jujur. Jadi berhentilah berpura-pura kuat hanya karena dunia memintamu begitu. Biarkan hatimu beristirahat, biarkan air matamu jatuh, dan biarkan Allah menjadi satu-satunya tempat kamu bersandar. Karena pada akhirnya menjadi kuat bukan tentang menahan semuanya sendiri, tapi tentang tahu kapan harus berserah. Dan ketika kamu sudah berani berkata,
"Ya Allah, aku tidak kuat, tapi aku percaya Engkau yang menguatkanku." Saat itulah kamu sudah cukup kuat. Dengan cara yang benar, kekuatan sejati tidak ditemukan dalam ketegaran, tapi dalam kejujuran. Kamu pernah merasa dunia seperti terlalu sunyi, padahal di sekelilingmu ramai oleh tawa dan suara orang-orang? Pernahkah kamu tersenyum di hadapan banyak orang, namun setelahnya kamu menunduk dalam diam dan hanya ingin menangis? Itu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu lama memaksa dirimu tampak kuat. Dan hari ini Allah ingin kamu tahu, kekuatan sejati tidak ditemukan dalam ketegaran yang palsu, tapi dalam kejujuran yang lahir dari hati yang lelah namun tetap percaya. Kamu tidak harus selalu berkata, "Aku baik-baik saja," karena bahkan Rasulullah, manusia paling kuat sekalipun, pernah menangis di malam hari, pernah merasa sedih, kehilangan, dan kecewa. Namun bedanya, beliau tidak menutupinya di hadapan Allah. Beliau mengadukan semuanya dengan lembut dalam sujud. Itulah kekuatan sejati, bukan berpura-pura tegar, melainkan berani bersandar kepada Allah di tengah kelemahan. Kadang kita mengira bahwa bersandar itu tanda kegagalan, padahal itulah awal dari kemenangan yang sebenarnya. Kemenangan atas kesombongan diri, kemenangan atas keangkuhan yang selama ini membuat kita merasa mampu tanpanya. Allah tidak ingin kamu hidup dengan topeng. Dia ingin kamu hidup dengan hati yang jujur, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Cobalah renungkan sejenak. Berapa lama kamu menahan air mata hanya karena takut dianggap lemah? Berapa kali kamu memaksakan tawa padahal hatimu sudah berantakan? Dan berapa sering kamu menutup luka dengan kata "aku kuat", padahal kamu tahu di dalamnya kamu hampir hancur. Tidak apa-apa jika kamu merasa rapuh. Allah yang menciptakan hatimu lembut agar kamu tahu cara kembali kepadanya. Karena hati yang tidak pernah remuk tak akan pernah tahu rasanya disembuhkan oleh kasih sayang Allah. Kamu tahu apa yang paling indah dari mengakui kelemahan? Kamu akan menemukan kembali dirimu yang sebenarnya. Dirimu yang dulu pernah yakin, yang dulu pernah berani berdoa, yang dulu pernah percaya bahwa Allah selalu cukup. Kelemahan itu bukan kehinaan. Ia adalah pintu untuk mengenal siapa dirimu dan siapa Tuhanmu sebenarnya. Sahabat hati, Allah tidak menilai kekuatan dari seberapa banyak kamu menahan tangis, tapi dari seberapa jujur kamu datang kepadanya dengan hati yang terbuka. Jangan takut terlihat lemah di hadapan manusia. Yang penting, kamu tidak berpura-pura di hadapan Allah. Karena di sanalah letak keindahan iman. Ketika kamu tahu kamu tidak kuat, tapi kamu tetap melangkah. Karena percaya Allah bersamamu. Setiap air mata yang kamu tahan, setiap luka yang kamu sembunyikan, dan setiap doa yang kamu bisikkan, diam-diam, semuanya tidak pernah sia-sia. Allah mendengarnya. Dia tidak tuli terhadap kesedihanmu, tidak buta terhadap perjuanganmu, dan tidak diam terhadap doa-doamu. Mungkin kamu belum melihat jawabannya sekarang, tapi percayalah, Allah sedang menyiapkan waktunya. Waktu terbaik untuk menenangkanmu dengan cara yang tidak kamu sangka. Kekuatan sejati bukan tentang seberapa lama kamu bisa berdiri, tapi seberapa dalam kamu berani bersujud. Karena dalam setiap sujud ada pengakuan
bahwa kamu bukan siapa-siapa tanpa Allah. Dan di sanalah Allah akan memperlihatkan siapa dirimu yang sebenarnya. Bukan sosok yang harus kuat untuk semua orang, melainkan hamba yang cukup berharga untuk dicintai olehnya. Jadi, berhentilah memaksa dirimu terlihat baik-baik saja. Izinkan dirimu menjadi manusia yang kadang kuat, kadang rapuh, kadang tersenyum, kadang menangis. Karena justru di saat kamu berhenti berpura-pura, Allah akan menunjukkan keindahan dari ketulusan, keindahan dari hati yang berani berkata, "Ya Allah, aku lelah berpura-pura, aku hanya ingin kembali padamu." Dan percayalah, saat kalimat itu keluar dari hatimu, langit akan menjadi saksi bahwa hari itu kamu telah menemukan kekuatan yang sebenarnya. Ada saat-saat di mana kamu sudah berusaha sekuat tenaga, tapi semuanya tetap terasa berat. Kamu sudah berdoa, sudah mencoba, sudah bertahan, namun hasilnya masih sama. Jalanmu tetap terasa gelap, dan di titik itu, kamu mulai bertanya dalam hati, apakah aku harus menyerah? Tapi kamu tahu, ada perbedaan besar antara menyerah pada keadaan dan berserah kepada Allah. Yang pertama adalah tanda keputusasaan, sementara yang kedua adalah tanda keikhlasan. Allah tidak ingin kamu berhenti berjuang, tapi Dia ingin kamu berhenti menyandarkan kekuatan hanya pada dirimu sendiri. Karena selama kamu berpikir bahwa kamu bisa melawan segalanya dengan kekuatanmu, kamu akan terus merasa lelah. Namun, ketika kamu mulai berkata, "Ya Allah, aku sudah berusaha, sekarang aku serahkan semuanya padamu," maka saat itu juga hatimu akan mulai tenang. Menyerah bukan berarti berhenti berjalan. Menyerah kepada Allah justru membuat langkahmu lebih ringan, karena kamu tahu kamu tidak berjalan sendirian lagi. Kamu tidak lagi mengandalkan logika semata, tapi mulai percaya bahwa ada rencana yang lebih indah dari yang kamu pahami. Dan ketika kamu sudah sampai pada titik itu, itulah tanda bahwa hatimu sedang belajar pasrah. Bukan pasrah karena putus asa, tapi pasrah karena yakin Allah selalu punya cara yang lembut untuk mengajarkan arti berserah. Kadang lewat kehilangan, kadang lewat penantian, kadang lewat rasa lelah yang membuatmu berhenti berpura-pura bisa mengendalikan segalanya. Karena sesungguhnya Allah ingin kamu belajar sesuatu, bahwa hidup ini bukan tentang seberapa keras kamu menggenggam, tapi seberapa ikhlas kamu melepaskan sesuatu yang memang bukan untukmu. Sahabat hati, menyerah di hadapan Allah bukanlah akhir dari segalanya. Justru itulah awal dari kedamaian. Karena saat kamu menyerah padanya, kamu sedang membuka ruang bagi keajaiban untuk masuk. Allah tidak pernah membiarkan tangan yang terangkat dalam doa itu turun dengan sia-sia. Hanya saja, kadang Dia ingin kamu menunggu sampai waktunya tepat, sampai hatimu benar-benar siap menerima jawaban yang sesuai dengan takdir terbaikmu. Jadi, jangan takut untuk berkata, "Ya Allah, aku sudah lelah." Kalimat itu bukan tanda kelemahan, itu tanda bahwa kamu mulai belajar berkomunikasi dengannya secara jujur. Kamu tidak lagi menutupi perasaanmu. Kamu tidak lagi berpura-pura kuat. Kamu hanya ingin jujur. Dan itulah yang paling Allah cintai darimu. Kadang kita terlalu sibuk memperjuangkan sesuatu, padahal Allah sudah menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Tapi kita tidak bisa melihatnya karena pandangan kita masih tertutup oleh keinginan yang belum direlakan. Dan mungkin lelahmu hari ini
adalah cara Allah berkata, "Berhentilah sejenak, lihatlah, aku sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah dari itu." Kamu tahu, berserah itu bukan berarti berhenti berharap. Berserah itu tetap berdoa, tetap berusaha, tapi dengan hati yang tenang. Berserah itu tetap melangkah, namun tanpa lagi memaksa. Dan di sanalah kamu akan menemukan keajaiban kecil. Hal-hal yang dulu kamu kejar mati-matian, perlahan datang sendiri ketika kamu sudah tidak lagi menuntut. Allah tidak ingin kamu kehilangan semangat hidup. Dia hanya ingin kamu berhenti mengandalkan dirimu sendiri. Dia ingin kamu belajar berjalan dengan bimbingannya, bukan dengan ego dan ketakutanmu. Karena di setiap doa yang kamu panjatkan, ada tangan Allah yang siap menuntun. Dan di setiap air mata yang kamu tahan, ada rahmat yang sedang menetes lembut ke dalam hatimu. Sahabat hati, kamu tidak perlu lagi berpura-pura mampu. Kamu hanya perlu jujur, berserah, dan percaya. Percaya bahwa apapun yang kamu hadapi sekarang bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menguatkanmu dengan cara yang tidak kamu duga. Jadi, jangan berhenti berjuang, tapi belajarlah untuk menyerahkan hasilnya sepenuhnya pada Allah. Karena pada akhirnya kamu akan tahu bahwa segala yang kamu lepaskan karena Allah akan kembali padamu dalam bentuk yang jauh lebih baik. Pernahkah kamu berpikir, mengapa sesuatu yang menyakitkan harus terjadi dalam hidupmu? Mengapa orang yang kamu cintai pergi? Mengapa doa yang kamu panjatkan belum dijawab? Atau mengapa perjalananmu terasa berat sekali? Seolah-olah kebahagiaan menjauh setiap kali kamu mencoba mendekat. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi justru di balik semua luka itu ada cahaya yang sedang Allah tumbuhkan. Luka bukan hukuman. Luka adalah proses, sebuah cara lembut Allah untuk melembutkan hatimu agar kamu tidak terlalu keras kepala dalam menentukan arah hidupmu sendiri. Kadang Allah menghancurkan rencanamu karena Dia tahu jika rencana itu berjalan, maka hatimu akan semakin jauh darinya. Allah membiarkan sesuatu yang kamu cintai pergi bukan karena Dia ingin membuatmu menangis, tapi karena Dia tahu ada sesuatu yang lebih baik sedang menunggumu di depan. Sahabat hati, setiap air mata yang jatuh bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa hatimu masih hidup, masih mampu merasakan, masih mampu mencintai, dan masih mampu berharap kepada Allah. Luka itu memang sakit, tapi percayalah, rasa sakit itulah yang membuatmu kembali mengenalnya. Karena saat semua orang menjauh, Allah tetap tinggal, menunggu kapan kamu akan menatapnya kembali. Allah tidak pernah meninggalkanmu sendirian di tengah badai. Kamu hanya terlalu fokus pada gelapnya hujan, hingga lupa bahwa ada cahaya lembut yang menyinari langkahmu dari kejauhan. Cahaya itu tidak selalu terang, kadang hanya redup, sekadar cukup untuk membuatmu terus berjalan, tapi tidak cukup untuk membuatmu sombong. Begitulah cara Allah mendidik hati, agar kamu tetap bergerak, tapi tidak melupakan siapa yang sebenarnya menuntun langkahmu. Luka membuatmu berhenti menilai kehidupan dari yang tampak. Ia mengajarkanmu untuk melihat dengan mata hati bahwa kebahagiaan sejati bukan saat hidupmu sempurna, tapi saat kamu tenang dalam ketidaksempurnaan. Allah menumbuhkan cahaya di balik luka agar kamu tahu
Bahkan dari hati yang remuk pun bisa lahir doa yang paling indah. Terkadang, sesuatu yang kamu kira akhir adalah awal dari perubahan besar dalam hidupmu. Kamu mungkin kehilangan seseorang, tapi kamu menemukan kedewasaan. Kamu mungkin gagal mencapai sesuatu, tapi kamu belajar arti sabar dan tawakal. Tidak ada yang benar-benar sia-sia dalam rencana Allah. Setiap luka membawa pesan, setiap kehilangan membawa arah baru, dan setiap air mata membawa doa yang tidak pernah tertolak. Sahabat hati, jangan terlalu cepat menilai lukamu sebagai keburukan. Bisa jadi, justru di sanalah Allah sedang menumbuhkan cahayamu. Luka membuatmu berhenti mengandalkan manusia dan mulai belajar memohon hanya kepada Allah. Luka membuatmu sadar bahwa kekuatanmu terbatas. Namun, kasih sayang Allah tidak pernah bertepi, dan kelak ketika waktu sudah berlalu, kamu akan menatap kembali masa sulitmu dan berkata, "Terima kasih ya Allah, jika bukan karena luka itu, aku tidak akan sedekat ini denganmu." Lihatlah dirimu sekarang. Kamu masih di sini, masih bernapas, masih bisa tersenyum meski hatimu pernah retak. Itu artinya Allah tidak membiarkanmu hancur. Dia menahanmu tepat sebelum kamu benar-benar jatuh. Kamu hanya perlu percaya bahwa setiap luka yang kamu alami hari ini sedang menumbuhkan cahaya yang akan menerangi jalanmu esok hari. Jadi, jangan benci pada masa sulitmu, karena bisa jadi di sanalah Allah sedang menulis bab terindah dalam kisah hidupmu. Dan ketika waktunya tiba, semua rasa sakit itu akan berubah, sahabat hati. Setelah semua air mata yang pernah jatuh, setelah semua malam panjang yang kamu lalui sendirian, dan setelah semua luka yang kamu sembunyikan di balik senyuman, kini tibalah waktunya untuk kamu mengenal siapa dirimu yang sebenarnya. Kamu bukan sekadar seseorang yang sedang berjuang. Kamu adalah hamba yang sedang Allah bentuk. Kamu bukan sekadar sosok yang pernah gagal, tapi seseorang yang sedang Allah ajarkan cara untuk bangkit dengan penuh iman. Selama ini, kamu mungkin terlalu sibuk menjadi kuat untuk semua orang, hingga lupa menjadi jujur untuk dirimu sendiri. Kamu memikul dunia di pundakmu, berpura-pura baik-baik saja, padahal hatimu sudah hampir patah. Namun, sekarang setelah perjalanan panjang, penuh air mata dan doa, Allah ingin kamu berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk melihat bahwa ternyata kamu sudah jauh melangkah. Lihatlah dirimu hari ini. Kamu masih di sini, masih bertahan meski sempat ingin menyerah, masih tersenyum meski hatimu pernah remuk, masih percaya meski dunia sempat membuatmu ragu. Dan itu artinya kamu tidak pernah benar-benar lemah. Kamu hanya manusia yang belajar bahwa kekuatan sejati tidak ditemukan dalam ketegaran, tapi dalam kejujuran dan kepasrahan kepada Allah. Allah tahu setiap detak hatimu, setiap rasa takut yang tidak kamu ceritakan, setiap luka yang kamu simpan diam-diam. Dan tahukah kamu, Dia tidak pernah menilaimu dari seberapa kuat kamu menahan tangis, tapi dari seberapa tulus kamu bertahan dalam doa. Kamu tidak harus selalu tegar di hadapan dunia, karena Allah lebih suka melihatmu jujur di hadapannya. Dia rindu sujudmu yang tenang, rindu air matamu yang jatuh, bukan karena kecewa pada takdir, tapi karena rindu akan kasih-Nya. Kini, saat kamu berhenti, berpura-pura kuat,
Allah akan menunjukkan siapa dirimu yang sesungguhnya. Bukan sosok yang lemah, melainkan sosok yang sedang tumbuh. Tumbuh dari luka, tumbuh dari kehilangan, tumbuh dari setiap malam di mana kamu berdoa dengan suara yang bergetar, namun tetap yakin bahwa Allah mendengarmu. Sahabat hati, hidup tidak akan selalu ringan, tapi kamu akan selalu punya tempat untuk pulang, yaitu kepada Allah. Dia adalah satu-satunya tempat yang tidak akan menolakmu. Meski dunia berpaling darimu, kamu boleh jatuh, boleh menangis, boleh merasa lelah, tapi jangan pernah berhenti kembali padanya. Karena disitulah kedamaian itu tinggal, di tempat di mana kamu tidak perlu berpura-pura menjadi kuat, karena Allah sudah cukup menjadi kekuatanmu. Sahabat hati, setelah semua perjalanan panjang yang telah kamu lalui, semua air mata yang jatuh, semua doa yang kamu kirimkan dalam diam, dan semua lelah yang pernah kamu rasakan, maka kini tenanglah. Kamu sudah cukup berjuang, kamu sudah cukup menahan. Sekarang saatnya kamu beristirahat, bukan dengan menyerah, tapi dengan berserah kepada Allah. Kamu tidak perlu lagi berpura-pura kuat, tidak perlu lagi menutupi luka dengan senyuman yang dipaksakan, tidak perlu lagi menenangkan orang lain, sementara hatimu sendiri sedang berantakan. Kamu cukup menjadi dirimu sendiri dengan segala kelemahan, ketidaksempurnaan, dan kejujuran yang lahir dari hati yang mulai pulih. Karena ternyata selama ini Allah tidak menunggu kamu menjadi sempurna. Dia hanya menunggu kamu menjadi jujur. Menjadi jujur bahwa kamu tidak bisa tanpanya. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap kegagalan yang kamu alami, dan setiap luka yang kamu tangisi tidak pernah sia-sia. Semuanya adalah bagian dari proses untuk menemukan Allah di dalam dirimu dan menemukan dirimu di hadapan Allah. Dan di saat kamu berhenti berpura-pura kuat, disitulah kamu akan melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Seorang hamba yang dicintai, yang meski lelah tetap beriman, yang meski jatuh tetap berdoa, yang meski hancur tetap percaya bahwa Allah punya maksud di balik segalanya. Jadi, mulai hari ini, berhentilah menuntut dirimu untuk selalu kuat, karena kadang kekuatan sejati justru lahir dari keberanian untuk mengakui kelemahan. Menangislah jika perlu, berdoalah sebanyak yang kamu mau, karena di setiap tetes air mata yang jatuh dalam sujud, ada cinta Allah yang sedang menyentuh jiwamu. Dan kelak ketika kamu menatap kembali perjalanan hidupmu, kamu akan tersenyum dan berkata, "Ya Allah, sekarang aku mengerti semua yang dulu aku anggap menyakitkan. Ternyata adalah caramu memelukku dengan kasih sayang. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini di channel Laras Hasanah. Semoga setiap kata yang terucap menjadi penenang bagi hatimu, menjadi cahaya di tengah gelapmu.
dan menjadi pengingat bahwa kamu tidak sendiri, karena selalu ada Allah di setiap langkahmu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar terbaikmu agar lebih banyak hati yang bisa menemukan ketenangan lewat makna ini. Sampai jumpa di narasi berikutnya. Semoga hatimu selalu dalam penjagaan kasih sayang Allah.